Ini dia sekali berangkat misal ke arah Mangirin. Untuk order pembelian silakan ke toko online Tokopedia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di official Mangirin. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan review produk saya sendiri, yaitu persinyalan elektrik, dan ini adalah persinyalan standar yang ada di Indonesia. Saya tidak membuatkan semua jenis sinyal elektrik, memang banyak banget variannya, tapi ini adalah yang basic-basicnya. Dimulai dari yang pertama, ini adalah sinyal pengulang, dia berkode UJ10 berarti sinyal pengulang pada jalur hulu. Kemudian yang kedua itu adalah sinyal muka kontraflow. Yang ketiga sinyal muka. Yang keempat sinyal masuk kontraflow. Yang kelima sinyal masuk. Nah ini ya, sinyal masuk. Yang keempat adalah sinyal langsir pendek. Yang keempat itu 2, 3, 4, 5. Oh yang keenam. Yang keenam sinyal langsir pendek. Yang ketujuh sinyal langsir dengan dudukan. Yang kedelapan adalah sinyal kontraflow, sinyal keluar kontraflow, dia berkode JL ya. Sinyal kontraflow, sinyal keluar kontraflow ditambah dengan langsir. Jadi itu masuk ke dua aspek. Kemudian sinyal keluar standar yang ini. Sinyal keluar standar itu 3 aspek ya, merah, hijau, dan darurat. Kemudian sinyal keluar 3 aspek dengan aspek 3, artinya dia berangkat bukan dari jalur utama, dari jalur 1 atau mungkin dari jalur 3 kalau untuk sinyal track ya. Kemudian yang berikutnya adalah sinyal keluar beserta langsir beserta arah. Jadi yang di atasnya itu adalah arah untuk sinyal keluar, yang untuk keretanya itu dia melawan arah nantinya. Jadi dari keluar stasiun dia akan menuju ke lawan arah. Kemudian yang terakhir adalah sinyal keluar dengan langsir merah hijau, kemudian akses dari jalur 3, kemudian arah kereta, bukan arah kereta ya, ini arah jalur. Misal di percabangan seperti Padalarang itu kan ada yang jalur kiri, ada yang jalur kanan. Di mana jalur kiri adalah menuju Sukabumi, Cianjur Sukabumi, jalur kanan menuju arah Purwakarta. Baiklah, sekarang kita coba hidupkan lampunya seperti apa untuk sinyal-sinyal ini. Sebentar. Nah, cahaya untuk sinyal ini namanya sinyal pengulang. Sinyal pengulang itu berupa garis. Untuk tegangannya sendiri ini adalah common plus, artinya yang standby itu yang plus, saya tandai dengan warna hitam. Kenapa tidak standar? Karena merah dibutuhkan untuk tanda merah, hijau, tanda hijau, kuning, tanda hijau. Jadi warna yang bebas yang bisa dijadikan common adalah warna hitam. Sekarang kita mulai dengan aspek sinyal pengulang. Untuk sinyal yang kedepannya itu merah, artinya dia garis sejajar. Oke, saya hubungkan dulu. Nah, bisa dilihat itu yang nyala terangnya itu yang sejajar atau garis horizontal. Itu adalah aspek merah untuk sinyal di depannya. Kemudian untuk aspek kuning itu garis menyerong. Nah, seperti itu. Itu untuk aspek kuning di depannya. Kemudian
Kemudian yang ketiga adalah aspek hijau di depannya ditandai dengan garis lurus vertikal. Kemudian berikutnya untuk sinyal pengulang sinyal kontraflow, artinya berlawanan arus, itu tidak ada lampunya di sana, hanya ada semboyan kuning dan tanda sinyal muka. Dan kode sinyal muka itu adalah MJ. Kemudian berikutnya ini adalah sinyal muka. Sinyal muka itu dua aspek, hanya warna kuning dan hijau. Nyalanya seperti ini. Nah, ini untuk kuning dan ini untuk hijau. Nah, ini paling enak itu pakai 5 volt ya, 5 atau 9 volt. Kalau pakai 12 volt itu terlalu terang. Nah, jadi untuk terang enaknya itu ya pakai tegangan 5 volt, atau kalau mau dirubah sendiri resistornya. Kemudian berikutnya adalah sinyal masuk kontraflow. Dimana sinyal masuk kontraflow-nya itu dia itu saya kurang begitu ngerti. Standby warna merahnya itu untuk standby, untuk masuk atau sama aja. Yang saya dapat informasi dari kepegawaian bahwa sinyal ini standby berwarna merah baik ada kereta ataupun tidak. Nah, seperti ini. Dia standby berwarna merah. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah sinyal masuk. Daripada terjadi apa-apa, yang penting gambarnya sudah dapat. Untuk gambarnya jalur 7. Bentar, cari kabelnya dulu. Oh, ini. Nah, sinyal masuk dengan berapa aspek? 1, 2, 3, 4 dengan 5 aspek. Ini saya sedang kupasin kabelnya dulu nih. Oke, sekarang kita coba hubungkan tegangannya. Plus atau warna merah ke warna hitam, kemudian kita nyalakan aspek daruratnya dulu, yaitu warna putih segitiga. Nah, ini putih segitiga untuk aspek darurat, kemudian merah untuk berhenti, kuning untuk hati-hati, atau dia kalau udah kuning berarti dia di stasiun untuk berhenti. Kemudian hijau untuk berjalan langsung, berarti sinyal keluar di stasiun yang dituju itu berwarna hijau juga. Kemudian yang terakhir itu warna ntar dulu, mana ini kabelnya? 1, 2, 3. Ini hijau, abu. Satu lagi hijau, ini hitam. Berwarna biru itu untuk masuk ke jalur 3 atau masuk ke jalur 3 itu istilahnya itu, nah dia nyala 3 artinya dia tidak masuk jalur utama. Jalur utama itu misal dia di jalur 2, kalau misalnya tanda 3 ini muncul, nah ini yang angka 3 itu berarti dia masuk jalur 1 atau jalur 4. Kalau jalur 2 kan kontraflow. Oke, lanjut berikutnya itu sinyal langsir. Sinyal langsir ini standar, hanya ada 2 aspek, yaitu antara merah berhenti dan langsir putih 2. Jadi dari sinyal langsir itu dia tidak bisa keluar langsung keluar stasiun ya, untuk menuju stasiun berikutnya. Jadi sinyal langsir ini hanya ada 2 aspek, yaitu merah berada di bulatan kanan bawah ya. Ya benar, bulatan kanan bawah. Nah, ini merah. Kemudian dia tanda langsiran berangkat itu putih 2. Nah, seperti ini. Ini adalah sinyal langsir. Kemudian yang berikutnya adalah sinyal langsir dengan
tiang. Biasanya ini untuk di stasiun, di jalur-jalur depo kereta atau depo loko. Sama saja dengan yang pendek. Kalau yang pendek itu biasanya dia di lintas ya. Jadi setelah habis wesel dia baru sinyal langsir. Setelah wesel terakhir ya. Nah kalau yang pakai tiang ini biasanya dia dipasang di stasiun atau di depo-depo. Nah itu tanda merah untuk berhenti. Kemudian titik 2 putih itu adalah tanda boleh berjalan langsiran. Nah seperti ini. Nah, kemudian berikutnya itu adalah sinyal keluar kontraflow dengan aspek langsiran. Nah kan saya juga bingung, saya baru menemukan sekarang itu bahwa stasiun itu bisa ada sinyal keluar kontraflow. Jadi dia itu bisa berjalan darurat. Saya susun dulu kabelnya. Nah, ini tanda merah, tanda kontraflow. Kemudian dia bisa keluar dari kontraflow dengan langsir. Jadi dia tuh dilangsir dulu ke jalur utama atau jalur 3 agar bisa melakukan perjalanan ke stasiun berikutnya. Yang kemudian ini adalah sinyal keluar standar. Artinya standar itu dia dari jalur utama. Dari jalur utama, jadi melewati weselnya juga yang lurus-lurus. Makanya di sini tidak ada tanda 3, tidak ada ini karena ini berangkat dari jalur utama. Jadi jalur utama itu hanya ada 3 aspek, yaitu berangkat darurat, aspek dengan berangkat darurat. Nah ini putih adalah berangkat darurat ya. Nah, kemudian aspek kedua adalah aspek merah. Yang ketiga adalah aspek hijau. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah sinyal keluar dengan aspek 3 di atas. Artinya dia berangkat dari jalur pinggir. Misal dari jalur utama jalur 3, 2 kontraflow, maka dia berangkat dari jalur 1 atau dari jalur 4 dan seterusnya. Aspeknya sama, ada 3. Hanya tanda 3-nya itu berupa plat ya. Tanda berangkat 3-nya itu berupa plat, bukan berupa lampu. Karena yang lampu itu dia lebih ditekankan itu untuk berangkat kontraflow atau berangkat dengan arah. Artinya di stasiun percabangan seperti stasiun Padalarang, stasiun Cibatu, itu adalah stasiun-stasiun percabangan. Dan aspeknya juga sama, aspeknya itu aspek darurat. Artinya dia berangkat dengan darurat 25 km per jam. Nah, kemudian dia berangkat dengan dia berhenti, kemudian dia berangkat dengan aspek hijau. Nah, tinggal 2 terakhir nih. 2 dari terakhir adalah sinyal keluar dengan akses berapa aspek nih? 1, 2, 3, 4 dengan 5 aspek. 5 aspek itu adalah dia disertai dengan kontraflow. Jadi di sini difasilitasi untuk kereta yang akan berjalan keluar stasiun dengan kontraflow. Kontraflow itu jalur pertama dia berangkat dengan jalur darurat. Oh ini langsir, yang daruratnya yang warna apa? Warna abu ya. Oh iya.
darurat warna abu. Saya pasang ke lawan lah. Oke, sudah dikupas kabel-kabelnya. Pertama, untuk sinyal ini dia bisa berangkat darurat. Nah, ini dengan putih segitiga. Ini untuk aspek berhenti. Nah, merah aspek berangkat hijau normal. Kemudian aspek dengan bukan ini, berarti langsir, dia bisa berangkat langsir untuk dipindah ke jalur mananya gitu. Kemudian akses kontraflow, bukan, ini 3 ya, berarti kontraflow itu yang ini, yang warna pink. Nah, ini akses untuk kontraflow. Kemudian terakhir ini akses untuk berangkat di jalur 3. Jadi jalur ketiga ya, maksudnya bukan jalur 3, karena tiap stasiun itu memiliki jalurnya sendiri-sendiri dan tidak sama dengan yang lainnya. Nah, ini sekarang di terakhir, yaitu sinyal keluar dengan arah. Kita sambungkan dulu kabelnya. Oke, sekarang kita mulai dari perangkat darurat yang paling bawah. Nah, ini untuk berangkat darurat. Kemudian berangkat langsir, artinya dua lampu. Kemudian akses untuk berhenti, akses untuk berangkat. Kemudian di sini ada tanda untuk berangkat dari jalur ketiga. Nah, ini. Kemudian ada arah kiri dan arah kanan. Nah, seperti itu. Dan biasanya untuk sinyal ini, tipe ini, dia sekali berangkat misal ke arah kanan seperti ini, dia tuh nyalanya sekaligus. Dia nyala dengan hijau juga, nyala dengan warna dengan akses berangkat dari jalur 3 juga. Nah, oke, seperti itu penjelasan untuk sinyal elektrik made in by Mang Irin. Untuk order pembelian silakan ke toko online Tokopedia atau Shopee. Di sana sudah disediakan varian-variannya. Saya Mang Irin, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu.